Saya ingin ke Mas Hasto. Mas Hasto, apa pendapat Anda soal pernyataan Presiden dalam acara relawan Jokowi kemarin? Ya, kami diajarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk selalu melihat pernyataan pemimpin itu dalam perspektif yang positif. Dan ini kan bukan pertama kalinya Presiden menyampaikan tentang kepemimpinan ke depan. Misalnya pada saat pertemuan dengan relawan, pada saat acara ulang tahun Golkar, ulang tahun Perindo yang memberikan endorsement kepada Pak Prabowo, kemudian Pak Presiden juga mengendorse Mbak Puan, kemudian Pak Erick Thohir, kemudian kemarin memberikan berbagai gimmick politik, pemimpin ke depan harus berambut putih. Nah, menurut saya itu adalah bagian dari kesadaran Presiden Jokowi bahwa masalah pemimpin ke depan itu suatu hal yang sangat penting, sehingga Pak Jokowi terus membangun kesadaran terhadap hal tersebut. Karena sebagai pemimpin, Pak Jokowi juga sangat memahami bahwa berdasarkan konstitusi, capres dan cawapres itu nantinya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Di dalam ulang tahun Perindo, Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa di antara partai, di antara para pemimpin harus saling memuji, saling memberikan pemikiran-pemikiran yang positif untuk bangsa dan negara. Sehingga yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu bagi PDI Perjuangan ya merupakan bagian di dalam mendinamisir kesadaran rakyat, kesadaran para pemimpin tentang pentingnya kepemimpinan masa depan itu. Mas Hasto, tapi banyak yang kemudian beranggapan tokoh yang dianggap berambut putih, banyak kerutan itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Tanggapan dari PDIP ya, seperti apa? Kalau sebelumnya kan juga Pak Jokowi mengendorse bahwa selanjutnya itu giliran Pak Prabowo. Padahal Pak Jokowi juga paham yang namanya pemimpin itu ditentukan oleh rakyat. Karena itulah apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam perspektif PDI adalah membangun kesadaran tentang pentingnya pemimpin ke depan dengan tanggung jawab yang tidak ringan, dengan persoalan ekonomi yang juga berat, dengan pertarungan geopolitik internasional yang juga akan menunjukkan pentingnya kualifikasi pemimpin. Jadi kalau yang kemarin PDI Perjuangan juga langsung memberikan penjelasan bahwa seorang pemimpin di dalam pemahaman Pak Jokowi itu kan juga tidak ditentukan oleh warna rambut, oleh kulit, oleh suku. Itu kan suatu gimmick-gimmick politik yang disampaikan. Apalagi kita juga tahu situasi sedang berduka, sehingga Pak Jokowi juga menyampaikan berbagai bentuk gimmick politik. Tetapi intinya adalah membangun kesadaran bahwa seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang berat dan itu harus dipersiapkan sejak sekarang. Jadi kalau menurut Mas Hasto dan juga PDIP apa yang disampaikan Pak Jokowi tadi, kita konfirmasi sekali lagi, bukan ditujukan untuk Ganjar Pranowo? Bukan, karena kalau ditujukan rambut putih di PD Perjuangan ada Pak Komarudin Watubun yang rambutnya putih, Pak Pada Nababan rambutnya putih, Mas Pramono Anung kalau tidak disemir rambutnya juga putih, bahkan rambut saya pun juga semi-semi putih. Baik, nah sekarang kita ingin menuju ke Mas Santayuda. Mas Santayuda, kalau menurut cukup menarik nih melihat cerminan dari potret yang disampaikan PDIP tadi bahwa sebetulnya itu nggak ditujukan kok, PDIP tidak merasa ditujukan untuk Ganjar Pranowo. Saya melanjutkan Mas Hasto tadi, betul, di Menteri juga ada Pak Basuki itu, selain rambut putih juga wajahnya paling mirip, punya dua kode itu. Makanya tadi di awal saya mengatakan dua pesan yang dikirimkan tadi. Jadi bisa jadi memang Pak Jokowi jangan cepat-cepat kepedean juga, overconfident jadi berupa calon. Karena sebelumnya kan ada Pak Prabowo juga disebutkan di Rakernasnya Perindo akan melanjutkan terusnya, dan ini mungkin dipersepsikan adalah Ganjar Pranowo. Tapi yang paling penting dari seorang presiden adalah mengirim kriteria kemungkinan ke depan itu supaya Indonesia semakin maju dan seterusnya, punya leadership seperti apa, kemampuan menjadi seperti apa, visinya seperti apa, itu jauh lebih penting ketimbang misalnya hal-hal tadi yang Mas Hasto juga sempat sebutkan yang sifatnya spesifik. Tapi yang candaan yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu tentu bukan tanpa alasan. Bisa dibaca sebagai kode politik yang seperti saya katakan tadi. Nah, kode itu bisa dibaca dua, tidak selalu diarahkan kepada akan dukung si A si B, tapi bisa dibaca saya mengirim pesan atau Pak Jokowi mengirim pesan untuk tidak memberikan restu atau dukungan kepada yang lain. Itu bisa dibaca dari hal yang sebaliknya, bisa saya kira. Tapi apapun ya tetap
saya kira semuanya bergantung pada dinamika politik di partai politik yang memegang boarding pass seperti saya katakan tadi. Termasuk Pak Jokowi punya kepentingan misalnya untuk mendorong nama-nama yang kemudian supaya diusung oleh partai politik dan seterusnya. Baik. Mas Hasto tadi sebelum jeda juga Mas Hanta Yuda mengatakan bahwa ada kemungkinan juga Pak Joko Widodo tidak ingin ditinggal dalam hal penentuan nama calon presiden dari PDIP. Apakah kemudian memang Pak Jokowi juga, suara Pak Jokowi ini jadi pertimbangan juga dari PDI Perjuangan dalam menentukan capres nantinya? Ya, kita ini kan tidak pernah saling meninggalkan. Kita ini adalah merangkul, bergotong royong, saling mendengarkan, dan itulah yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahkan kalau kita lihat dari pengalaman 2014, 2019, karena ini berkaitan dengan pemimpin masa depan, berkaitan dengan tanggung jawab lebih dari 270 juta rakyat Indonesia, tentunya semua harus melalui pertimbangan yang matang. Bahkan sebelum Pak Jokowi dicalonkan sebagai gubernur pun berdialog yang mendalam, apalagi ini untuk seorang presiden, dan bagi PDI Perjuangan menjadi pemimpin yang melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi itu merupakan satu tarikan nafas dari apa yang diperjuangkan oleh Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan kemudian melanjutkan legacy yang dulu dilakukan oleh Bu Mega ketika mampu menyelesaikan krisis multidimensi, dan kemudian Pak Jokowi mampu membangun berbagai terobosan, tidak hanya infrastruktur tapi pendidikan merdeka belajar, kemudian kepemimpinan Indonesia di dunia internasional yang begitu diperhitungkan melalui G20. Karena itulah mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, dan PDI Perjuangan mendengarkan dari rakyat termasuk juga dari Pak Jokowi. Oke, baik. Nah, kan kalau misalkan kita bicara juga soal acara kemarin, ini kan diusung atau acaranya diselenggarakan oleh relawan Jokowi, tapi tidak ada satupun partai pendukung calon tertentu yang hadir dalam kesempatan tersebut, termasuk juga PDIP. Apakah memang tidak diundang atau memang merasa ini bukan sesuatu yang harus direstui? Ya, kalau kita kemarin melihat momentumnya, ya pertama PDI Perjuangan sendiri taat asas. Ketika Menpora menyatakan GBK nggak bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan besar, maka atas arahan Ibu Mega kami langsung memindahkan rencana peringatan HUT PDI Perjuangan dari Gelora Bung Karno, kami pindahkan ke Kemayoran. Jadi kami taat asas. Baik. Kemudian yang kedua, dari sisi suasana, momentum itu juga sedang ada bencana alam di Cianjur yang sedang kita tangani bersama. Kemudian yang ketiga, bagi PDI Perjuangan berbicara presiden dan wakil presiden ke depan tidak bisa dilaksanakan dalam suasana yang hiruk pikuk seperti itu. Itu melalui kontemplasi yang mendalam, melalui kajian tentang bagaimana harapan rakyat terhadap pemimpin ke depan, bagaimana tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa, di mana setelah Pak Jokowi berjuang keras, masalah pendidikan kita misalnya masih ketinggalan sama Singapura, sama Malaysia. Itu tantangan yang kita hadapi. Karena itulah mari kita persiapkan pemimpin ke depan dengan sebaik-baiknya, dengan jernih, dengan mata batin yang kuat, dengan suara rakyat yang baik, bukan dengan hiruk pikuk. Baik, terima kasih Mas Hasto, dan juga terima kasih Mas Hanta Yuda. Kita tunggu nanti apa kode politik apa lagi yang akan disampaikan oleh Pak Joko Widodo ke depannya. Selamat sore.